Hai guys, kembali lagi. By the way, apa kabar para uprookers penjelajah gunung? Dan apa kabar para emak-emak emansipasi yang ingatkan kewajiban hakiki kalian adalah menjadi seorang ibu yang memberikan kasih sayang tulus pada anaknya. Ya, meskipun anak kalian sering bikin pusing karena si anak selalu pengen beli telur plastik di Ojol Smart. Karena pada kesempatan kali ini, mereview sekaligus membahas kisah seorang geolog bernama Laura yang harus merasakan pahitnya hidup yang bertubi-tubi atas kesalahannya sendiri. Film ini berjudul Breath 2022. Film ini menceritakan seorang wanita pecinta gunung yang harus mendapati kenyataan pahit saat ia malah terperosok ke dalam celah kawah yang begitu dalam. Dengan persediaan makanan yang terbatas, Laura harus bertahan menunggu datangnya tim penyelamat. Tak lupa juga ulah sutradara yang selalu nggak ada sinyal membuat film ini semakin meriah. Penasaran dong seperti apa ketegangannya? Oke lah, daripada kalian penasaran dan malah amuk-amukan pengen beli ipong buat pamer knalpot di TikTok, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana pegunungan aktif di negara kelahiran Mamang Rossi, yaitu Italia. Lalu terlihat seorang ilmuwan geologi bernama Laura sedang sibuk meneliti aktivitas vulkanik dari gunung tersebut. Tapi karena sudah menjelang maghrib dan sarepna, rekannya yang bernama Adam segera mengajak Laura pulang. Apalagi trek yang akan mereka turuni cukup curam untuk bisa dilewati saat malam hari. Namun Laura yang sedang asyik dengan penelitiannya meminta Adam untuk pulang lebih dulu. Mendengar hal itu, Adam yang mencium bau-bau kecelakaan meminta Laura untuk menghubunginya jika terjadi sesuatu. Terlebih ia dan timnya baru akan kembali seminggu lagi. Dan setelah Adam pergi, Laura pun kembali melanjutkan penelitiannya. Singkat waktu, ketika hari semakin poek, Laura pun akhirnya beranjak pulang. Namun tanpa ia sadari, tas pentingnya malah ketinggalan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Laura mendapat pesan suara dari putrinya yang berkata jika dirinya jarang sekali pulang dan terlalu fokus bekerja. Mendengar hal itu, Laura pun berusaha secepatnya menemui sang anak setelah sebulan lebih tak pulang-pulang. Tapi tiba-tiba Laura baru sadar jika ternyata tasnya ketinggalan di bibir kawah. Ia pun memutuskan untuk kembali dan mengambilnya. Sesampainya di bibir kawah, Laura pun segera mengambil tas miliknya. Dan saat Laura akan pulang, ia pun terkesima dengan pemandangan sunset yang begitu menenangkan jiwa. Lantas ia pun memutuskan untuk sementara menjadi anak indie. Dirasa sudah cukup, ia pun memutuskan untuk segera pulang. Oh my god, betapa sialnya Laura saat ia malah tikosewa dan terjatuh ke dalam retakan kawah di gunung itu. Tak hanya kepalanya yang terbentur, kakinya pun terdengar patah. Di tengah rasa sakit, Laura yang panik pun berusaha mencari cara untuk bisa keluar. Dengan kaki yang pengkor, jelas saja apa yang ia lakukan tidak ada hasilnya. Ia pun bingung harus berbuat apa. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat Laura pun termenung sambil terus memandangi tas miliknya yang tersangkut. Dan untuk bisa meraih tas tersebut, Laura pun menyusun beberapa batu untuk ia jadikan pijakan.
Akhirnya, dengan perbekalan dan HP bebek yang ia miliki, Laura pun harus bisa bertahan sampai Adam dan timnya kembali ke tempat tersebut. Meskipun ia tahu Adam baru akan kembali 1 minggu ke depan. Kemudian dengan HP bebek Davis miliknya, Laura pun berusaha mencari sinyal yang memang selalu dipersulit oleh sutradara. Akan tetapi karena dalamnya lubang ini, usaha Laura pun sia-sia. Hal itu pun semakin membuat Laura putus asa. Singkat waktu, saat malam semakin poek, kini Laura memiliki sebuah ide. Untung saja Laura pernah menjadi ketua pramuka di Gugus 2. Ia pun mampu membuat tali temali untuk bisa keluar dari tempat ini. Mendengar suara desisan ular, sontak membuat Laura ketakutan. Dan karena keadaan yang gelap, ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Wake up. Dalam keheranan, Laura pun merasa jika apa yang ia alami tadi hanyalah mimpi. Laura pun terlihat senang dan langsung memeluk erat putrinya. Kemudian saat ia akan sarapan, si abah yang mengetahui Laura akan pergi ke gunung terlihat kecewa. Terlebih Laura tidak bisa meluangkan waktu untuk anaknya yang kini sedang berulang tahun. Dan sebelum Laura pergi, ia pun berpamitan pada anaknya yang terlihat ingin membuka kado bersama. Namun karena ibunya akan pergi, si anak gak bela-belain gak buka dulu kadonya sebelum ibunya pulang. Singkat waktu, Laura pun ditemani Adam untuk mengeksplor gunung yang akan mereka teliti. Di tengah perjalanan, Adam tiba-tiba mengungkapkan perasaan lopenya kepada Laura. Bahkan Adam akan menyerahkan istrinya demi bisa hidup bersama Laura. Akan tetapi Laura yang sebenarnya merasa jijik dengan lelaki semacam itu berkata, "Mas Adam, kita temenan aja ya, soalnya kita itu udah lama temenan. Dan jelas kamu itu terlalu baik buat aku." Mendengar alasan basi Laura, jelas saja membuat Adam kesal, apalagi ia sudah terlanjur amuk-amukan pada istrinya, cuman gara-gara pengen beli seblak. Singkat waktu, Laura yang sedang melakukan penelitian tiba-tiba menerima pesan suara dari putrinya. Dan anehnya, pesan itu selalu saja terdengar sama dan terus berulang-ulang. Hingga tiba-tiba oh, ternyata semua yang tadi Laura alami hanyalah sebuah kejadian ingatan 1 bulan yang lalu. Padahal mah emang udah tahu, pura-pura kaget aja biar seru. Di sela kesendiriannya, Laura pun terlihat sangat menyesal karena ia telah mengecewakan putrinya. Dan lagi-lagi Laura terus mendengarkan pesan suara anaknya yang ternyata adalah sebuah rekaman yang ia simpan. Daripada terus-terusan bersedih, Laura pun mencoba lagi sebuah cara. Dirasa usahanya berhasil, Laura pun langsung memanjatnya. Akhirnya, HP BB Laura mendapat sinyal. Ia pun langsung mencoba menelpon Adam. Akan tetapi, tidak semudah itu. Laura pun semakin frustasi saat lagi-lagi ia harus tersungkur di dasar lubang. Apalagi luka di kakinya pun semakin parah akibat insiden tadi.
Dan ternyata kesialannya pun belum berakhir sampai di situ. Tapi untung saja Laura mampu mengusir ular hidung itu. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Kali ini Laura berusaha bertahan dalam dinginnya malam. Hingga Laura pun tiba-tiba teringat sebuah kenangan saat dirinya telat menghadiri pesta ulang tahun putrinya. Terlihat si Abah pun kecewa dengan sikap Laura yang terus-terusan mementingkan pekerjaan. Lalu di tengah ramainya pesta, tiba-tiba melihat penyakit bengek anaknya kambuh, Laura pun berusaha menenangkan putrinya agar bisa bernafas kembali. Hingga setelah anaknya pulih, Laura pun akhirnya membuka kado bersama, di mana kado itu berisi boneka Barbie yang akan menemani putrinya ketika ia sedang bertugas. Di keesokan harinya, Laura langsung terbangun saat mendengar suara helikopter melintas. Bagaikan bocil minta duit, Laura pun berteriak dan berusaha meminta tolong. Namun jelas saja usahanya pun sia-sia. Di siang harinya, setelah semua upaya yang ia lakukan gagal, Laura pun semakin putus asa dan mulai pasrah dengan nasib Zoe yang ia alami. Padulilah ngabangke sekalian. Hingga di keesokan harinya, dua anggota polisi gunung yang sedang bertugas terlihat heran saat melihat mobil yang terparkir berhari-hari di kawasan gunung itu. Dirasa ada yang gak beres, salah satu anggota pun langsung melaporkan hal itu ke kantor pusat. Kemudian scene beralih pada ayah Laura yang biasa kita sebut si Abah, di mana ayah Laura yang seorang nelayan sedang berusaha menangkap gerombolan geng ikan sarden di lautan. Lalu tiba-tiba si Abah pun kaget saat mendapat telepon dari Adam jika Laura telah menghilang selama 3 hari. Si Abah pun sontak khawatir jika anaknya hilang di gunung dan malah viral di medsos. Adam pun mengatakan jika ia dan tim SAR sedang menyisir area gunung tempat terakhir Laura terlihat. Akan tetapi, seolah masih kesal dengan sikap Laura yang tak memperhatikan cucunya, si Abah pun seperti menolak untuk ikut dalam usaha pencarian Laura. Tapi di malam harinya, si ayah pun terlihat menyesali perkataannya tadi siang. Ia pun kini memutuskan untuk ikut mencari anaknya. Kembali pada Laura yang mulai berhalusinasi dan melihat sosok yang mirip dengan dirinya, di mana sosok itu seakan meminta Laura untuk mendiskon nyawa agar penderitaannya cepat berakhir. Akan tetapi, Laura yang tahu jika hal itu adalah sebuah dosa besar dan kebodohan hakiki, jelas tidak ingin melakukannya, apalagi ia terus teringat pada putrinya. Di hari berikutnya, Laura yang terbangun pun langsung panik saat tiba-tiba gempa mengguncang tempat tersebut. Di sisi lain, si Abah yang ditemani Adam datang ke tempat pencarian Laura. Ia pun bertemu dengan petugas tim SAR yang berkata jika mereka masih mencari keberadaan Laura. Beberapa jam berlalu, Laura yang merasa luka yang ia alami sedikit membaik kembali berupaya bisa keluar. Terlebih persediaan air yang ia miliki tinggal sedikit.
Tapi sudah saya duga pasti gagal dan hal itu kembali memperparah luka Laura. Di hari berikutnya, Laura pun mulai membayangkan orang-orang terdekatnya guna membuat semangatnya kembali bangkit. Meski dengan luka yang kembali parah, Laura pun berusaha untuk keluar dari tempat tersebut. Setelah persiapan selesai, dengan segenap tenaga yang tersisa, ia pun mulai memanjat. Setelah ular tersebut pergi, Laura pun berhasil menggapai tas miliknya. Betapa sialnya Laura saat upaya yang ia lakukan kembali mengalami kegagalan, hingga pada akhirnya ia pun terjebak di tengah-tengah lubang. Singkat cerita, saat hari semakin terik, Laura yang mulai kepanasan pun memutuskan turun ke dasar lubang. Terlihat tubuh Laura pun semakin lemas setelah mengalami dehidrasi yang parah. Di sisi lain, terlihat si Abah pun kecewa saat mendengar tim SAR yang gak kelihatan niat memutuskan untuk mengakhiri proses pencarian Laura. Karena menurut mereka modal yang diberikan untuk proses pencarian sudah habis dan harus kembali mengajukan proposal. Edian sekali. Akan tetapi, si Abah yang yakin jika putrinya masih hidup segera pergi untuk melanjutkan pencarian. Singkat waktu, sesampainya di gunung, si Abah pun mulai melakukan pencarian. Sedih sekali, meski dengan tubuh yang tua renta, si Abah tanpa lelah berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan putrinya. Dan di saat itu pula, Laura mulai merasakan tetesan hujan. Sontak ia pun panik saat melihat air mulai menggenangi lubang tersebut. Kepanikannya pun semakin menjadi saat genangan tersebut mulai menenggelamkannya. Di tengah posisi hidup dan mati, Laura pun mulai teringat pada sosok ayahnya yang selalu baik dan selalu bisa menenangkannya dalam setiap permasalahan. Terlihat ia pun berusaha meminta maaf atas segala perilaku buruknya, terlebih ia tak bisa mencontoh kasih sayang si ayah pada anaknya. Di dasar lubang, Laura mulai merasakan keputusasaan yang mendalam karena ia tidak bisa menjadi ibu yang baik bagi putrinya. Bahkan, Laura tak bisa menemani saat-saat terakhir dari putrinya yang ternyata sudah meninggal. Dan karena alasan itulah, akhir-akhir ini Laura sering termenung dan selalu menyetel rekaman terakhir dari putrinya yang menyuruhnya untuk pulang. Akan tetapi, sebesar apapun penyesalan yang ia rasakan, hidupnya harus tetap berlanjut.
akhirnya Laura yang bisa bangkit dari keterpurukan mampu keluar dari lubang itu. Dibarengi kalimat sehabis badai terbitlah terang. Dan di saat itu pula Laura benar-benar menyadari jika kebersamaan keluarga lebih berharga dari apapun. Lalu siapapun menangis bahagia setelah melihat putrinya ternyata masih hidup. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menyentuh perasaan bukan? Meski film ini terkesan low budget dan sedikit burik, namun film ini memiliki arti yang mendalam dari sebuah kebersamaan dan kasih sayang. Keterpurukan Laura setelah anaknya meninggal membuat hidupnya terus dirundung rasa bersalah yang mendalam. Karena ia terlalu mementingkan pekerjaan dan lupa pada kasih sayang yang harusnya ia berikan kepada anaknya. Bahkan Laura tak sempat melihat detik-detik akhir saat anaknya melepas nyawa. Hingga Laura pun terus memutar rekaman pada saat anaknya menyuruhnya untuk pulang. Depresinya membuat sebuah kenyataan jika anaknya masih menunggu untuk bisa bertemu dengannya. Namun dari setiap musibah pasti ada hikmahnya. Dari kejadian yang menimpa Laura, ia pun akhirnya menyadari semua kesalahannya dan ingin memperbaiki hidup dan juga hubungannya dengan sang ayah yang memang benar-benar menyayanginya. IMDb untuk film ini adalah 3,4. Coklah diberi nilai 4,5. Karena terlepas dari keburikan film ini, terdapat makna yang mendalam yang terkandung di dalam film ini. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Bread 2022. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.